Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mulida Rahma dari kelas 1B Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai bisnis online berbasis web. Kita lanjut aja ke materi. Jadi, bisnis online atau online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual relatif tanpa pelayanan dan melalui internet. Kita tidak perlu harus bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung dan tidak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan nyaman, tetapi jarang dilihat saja jika hanya melihat gambar dan wujudnya saja. Bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan. Kita takut merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkan setelah melakukan transfer sejumlah uang karena transaksi sebagian besar online dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang tertentu terlebih dahulu kepada toko online yang baru dikirim. Manfaat utama bisnis internet yaitu: pertama, biaya yang relatif murah. Jika kita dihitung berdasarkan rasio biaya dalam perusahaan dapat menjangkau khalayak yang luas dan dibandingkan dengan sarana periklanan tradisional. Sifat media memungkinkan konsumen memeriksa dan membandingkan produk dengan nyaman. Kedua, muatan informasi yang besar. Jadi kita sejumlah besar informasi dalam media tradisional seperti cetak, radio, dan TV. Internet hanya menggunakan biaya relatif yang rendah dibandingkan media lain. Perusahaan yang menggunakan internet juga dapat menyimpan data secara akurat dan menyimpan transaksi keuangan. Secara keseluruhan, internet membantu bisnis kecil hingga mempunyai bisnis besar. Internet dalam pengguna media untuk membantu persepsi merek produk dan mendukung fungsi penjualan, mempunyai kemampuan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Pengguna internet sebagai media dalam komunikasi pemasaran sebagai perusahaan mempermudah dan memahami tentang pemanfaat internet. Tujuan komunikasi internet yaitu: pertama, penyebaran informasi dalam menyediakan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai produk suatu perusahaan. Perusahaan mempertujuan internet untuk menyediakan segala informasi mengenai produk yang dimilikinya, berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pembeli. Kedua, menciptakan kesadaran. Bagi perusahaan yang masih memiliki anggaran promosi terbatas, pengguna internet dalam marketing menawarkan untuk menciptakan kesadaran yang lebih efektif dibandingkan dengan media tradisional lainnya, sehingga pengguna internet marketing terkadang lebih bermanfaat dalam menciptakan kesadaran terhadap organisasi atau perusahaan sekaligus menciptakan kesadaran bagi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan yang ketiga, tujuan riset. Dalam sebuah perusahaan menggunakan media internet untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan juga. Bertujuan untuk melakukan riset pasar dan mengumpulkan informasi dari perusahaan pesaing. Dan keempat, membangun persepsi. Banyak perusahaan saat ini menggunakan internet sebagai media marketing dirancang dengan tujuan membangun persepsi mengenai image perusahaan yang bersangkutan terhadap khalayak. Dan kelima, percobaan produk. Perusahaan adanya menggunakan media internet dalam marketing untuk menawarkan elektronik kepada pengunjung dalam upaya untuk mendorong konsumen
agar bersedia dan mencoba produk yang ditawarkan. Dan keenam, meningkatkan distribusi internet sebagai media yang mempunyai beberapa tools untuk membuat sejumlah perusahaan dapat bekerja sama untuk saling menampilkan produk mereka masing-masing. Salah satu tools tersebut adalah website, di mana bentuk kerjasama disebut afilitas, yaitu hubungan kerjasama di antaranya sejumlah situs atau website. Dan yang ketujuh, meningkatkan pelayanan. Banyak perusahaan yang merasakan manfaat internet disebabkan kemampuan untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan. Peran tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan dan membangun hubungan baik antara perusahaan dan konsumennya. Adapun kelebihan online shop. Pertama, hemat tenaga. Belanja online ini memang hemat tenaga karena kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga hanya karena ingin pergi belanja untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Kedua, mengurangi rasa lelah. Jadi kita lelah tetapi ingin berbelanja karena kebutuhan kita sehari-hari sudah menipis, maka kita tidak usah pergi ke luar rumah, tetapi cukup belanja online saja. Ketiga, tidak repot. Kita tidak usah repot-repot membawa kantung plastik setelah berbelanja seperti di mall, karena berbelanja online cukup simple, hanya dengan menunggu paket yang kita sudah pesan ketika sudah sampai di rumah kita. Dan keempat, mudah membandingkan harga. Jadi kita belanja di mall sangat mahal, maka berbeda dengan belanja di online karena harganya sangat terjangkau sekali dan kualitasnya juga sangat baik. Kelima, hemat waktu. Belanja online juga dapat menghemat waktu kita tanpa harus terkena macet di jalan, apalagi jika kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita yang sedang menumpuk setiap harinya. Keenam, nyaman. Jika kita membeli produk di bisnis online ini, selain harganya terjangkau, ternyata kulitnya juga sangat ramah dan baik sekali. Adapun kekurangan online shop. Pertama, tidak bisa dikembalikan. Jika pesannya salah, jadi kita ketahui kalau belanja di online itu jangan terlalu berharap lebih bahwa yang kita lihat di gambar akan sama dengan kenyataan. Karena pada dasarnya belanja secara online itu tidak terlihat barang yang akan kita pesan atau beli seperti di toko. Jadi kita sebagai pelanggan tidak usah berharap lebih pada suatu barang yang akan kita beli, dan juga jangan kecewa jika barang tersebut memang tidak sesuai harapan kita sebelumnya. Dan kedua, tidak memiliki stok banyak barang. Jadi tidak semua penjual online memiliki stok banyak barang. Setiap menjualnya karena mungkin sebagian mereka hanya menyetok barang dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka digunakan untuk dijual. Ada juga yang menyetok banyak barang tetapi mereka rugi akhirnya, karena dengan keadaan yang susah sekali mendapatkan pelanggan, apalagi di zaman sekarang sedang pandemi COVID-19 yang terus-menerus berlanjut, entah sampai kapan hal itu bisa berhenti nantinya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.